Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Saya harap Bapak Ibu dan teman-teman sekalian baik-baik saja. Oke Bapak Ibu, nah jadi kita sekarang udah masuk di playlist baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kan sebelumnya kita udah bahas tuh ya tentang pengenalan ekonomi ya, khusus ekonomi makro. Nah sekarang kita akan masuk di playlist selanjutnya adalah konsep dasar dari ekonomi makro. Nah jadi di sini Bapak Ibu kita akan membahas tentang denah ekonomi makro. Nah, jadi di playlist ini di video ini kita akan mempelajari tentang denahnya lah biar lebih paham aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita memahami mesin perekonomian dan diagram arus lingkar 4 sektor. Nah, jadi apa itu? Nah, jadi ekonomi itu dia bukan sekedar jual beli biasa Bapak Ibu ya. Jadi ekonomi mikro itu fokus pada perilaku individu dan satu perusahaan. Nah, jadi kan kita udah bahas nih di video sebelumnya ya, di page sebelumnya. Cuma nggak apa-apa saya ngulang-ulangin terus biar Bapak Ibu lebih paham gitu ya, biar kita lebih paham, lebih kena gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ekonomi mikro lah fokus pada perilaku individu dan satu perusahaan. Nah, jadi ekonomi mikro itu dia cuma satu apa aja ya, cuma secara individu artinya secara perorangan, dan satu perusahaan itu secara perusahaan, tentang perusahaan yang berbeda-beda. Nah, kalau dari ekonomi makro adalah mempelajari perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Nah, jadi ekonomi makro ini dia dia secara keseluruhan, baik dia itu dari ekspor impor, perdagangan luar negeri, baik itu dari, manufaktur dalam negeri gitu ya. Nah jadi dia secara keseluruhan lah gitu ya. Nah kalau mikro itu udah secara individu, kalau makro udah secara keseluruhannya. Nah jadi apa yang diukur oleh ekonomi makro? Nah, jadi yang diukur dari ekonomi makro atau yang diukur itu adalah apa sih yang dinilai dari ekonomi makro gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, output agregat untuk pendapatan nasional. Nah, jadi bisa menghitung dari pendapatan nasional, contoh dari GDP kita, dari PDB kita. Nah, dia mengambil datanya dari situ untuk melihat pertumbuhan dari ekonominya. Nah, yang kedua dari inflasi dan deflasi, yaitu adalah stabilitas harga barang. Nah, ketika apakah mata uang kita ini akan turun atau naik gitu ya, apakah inflasi kita terjaga atau bahkan kita akan mengalami deflasi. Nah, itu semua bagian yang akan diukur dari ekonomi makro. Nah, yang ketiga tingkat pengangguran atau serapan tenaga kerja. Nah, jadi di ekonomi makro itu juga mendata lah gitu, mengukur kalau tingkat pengangguran kita gimana. Apakah sudah sesuai efektif kebijakannya atau apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, apakah sudah berjalan yang sudah disesuaikan. Nah, itu semua diukur Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 3 misi utama ekonomi makro. Nah, jadi yang pertama itu memahami. Nah, jadi memahami itu kita dituntut untuk bagaimana perekonomian suatu negara beroperasi secara keseluruhan. Nah, jadi bagaimana ekonomi negara ini dia bekerja secara keseluruhan. Apakah dia bekerja beroperasinya sudah benar atau ada masalah gitu, itu bisa kita memahaminya. Nah, yang kedua adalah menganalisis. Nah, jadi dia menganalisis faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kinerja ekonomi agregat. Nah, jadi ketika ekonomi itu naik ataupun turun ataupun dia cenderung stuck gitu harus dianalisis gitu. Nah, jadi di bulan ini ekonomi kita nih naik sekian, oh di bulan ini kita naik sekian, oh di tahun ini kok bisa turun gitu. Itu harus dianalisis gitu ya. Karena kan banyak faktor-faktornya atau banyak variabel atau perbedaan di dalamnya. Nah, yang ketiga merumuskan. Nah, jadi dia menciptakan kebijakan efektif untuk pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga dan pengangguran rendah. Nah, jadi ketika kita sudah memahami, kita juga sudah menganalisis, kemudian kita bisa merumuskan, oh ternyata kalau seperti ini itu sangat baik gitu ya untuk stabilitas harga. Jadi masyarakat pun lebih lebih cepat lah gitu untuk menjual, kita membeli gitu ya. Itu sangat terjamin oleh masyarakat dan penganggurannya rendah atau tidak. Nah, pabrik atau industri itu bisa nggak menyerap tenaga kerja dengan baik. Nah, itu kok kita harus merumuskan. Nah, bagaimana semua ini terhubung? Nah, jadi dia memperkenalkan virtual flow diagram, atau diagram arus lingkar. Nah, jadi dia ibarat kayak sebuah peta interaksi lah antar pelaku ekonomi. Nah, jadi di sini ada 4 pilar penggerak perekonomian. Ada yang kemarin kita bahas juga Bapak Ibu ya, ada luar negeri, ada konsumen, ada pemerintah, produsen gitu ya. Kalau di luar negeri lah mitra perdagangan internasional untuk ekspor dan impor. Nah, kalau yang konsumen RTK ini dia pemilik faktor produksi dan pemakai barang jasa. Nah, contoh kayak pabrik gitu ya. Nah, yang ketiga ada produsen RTP atau penghasil barang jasa dan pengguna faktor produksi. Nah, yang terakhir ada pemerintah. Jadi pemerintah adalah pemegang pengendali dan pengawas. Dia membuat kebijakan fiskal dan moneter. Nah,
Ini ada 4 pilar pergerakan ekonomi. Nah, semuanya saling terhubung Bapak Ibu ya, dari luar negeri RTLN, dari konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, jadi mesin dasar konsumen produsen itu di 2 sektor ya. Jadi ada konsumen, ada produsen Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang konsumen, dialah faktor produksi tena kalau dia ini konsumen, dia akan memberikan faktor produksi, tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, kalau produsen dia memberikan pendapat sewa, upah, dan bunga laba. Nah, jadi semua itu saling bersiklau ya, saling memenuhi semuanya di dalamnya, baik itu faktor produksi, pendapatan, barang dan jasa, pembayaran, uang konsumsi. Nah, semua itu balik ke sini, dari konsumen mengirim ke produsen, produsen juga mengirim kembali ke konsumen. Nah, jadi intervensi dan stabilitas sektor ketiga. Nah, jadi di sini ada konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, jadi konsumen itu konsumen produsennya memberikan barang dan jasa. Nah, pemerintah itu mengatur dari pajak-pajaknya. Nah, pajaknya itu akan dipergunakan uang dari pajak itu untuk kebutuhan dari negara gitu ya. Nah, dia juga membuat kebijakan fiskal atau moneter dan fasilitas publik. Nah, jadi dia peran pemerintah sebagai itu. Nah, kalau ekonomi terbatas sektor keempat itu ada tambahan lagi ya, Bapak Ibu, jadi masyarakat luar negeri, ATLN, produsen, dan pemerintah dan konsumen. Nah, kalau dari konsumen bisa ekspor, bisa untuk impor gitu ya, itu bisa berisi barang ataupun jasa. Nah, kalau jasa itu kan, contoh kalau luar negeri itu kan kayak dia buka perusahaan di Indonesia gitu ya, atau barang mereka impor barang kayak baju gitu ya. Nah, tugas pemerintah juga ya, ya sama gitu, dia membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk pajak gitu ya, untuk bagaimana ekonomi itu, oh seperti ini, aku seperti ini. Nah, jadi kesatuan sistem arus lingkar 4 sektor, ini sama Bapak Ibu ya, seperti tadi. Nah, jadi semua pelaku ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Nah, jadi timbal balik itu maksudnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan gitu ya, timbal balik antara dua pihak yang saling bergantung. Nah, di gangguan pada satu sektor, misal inflasi harga dari luar negeri, akan langsung mengalir dan berdampak pada pendapatan rumah tangga. Nah, bahkan untuk produksi perusahaan dan arah kebijakan pemerintah. Nah, jadi ketika barang luar negeri itu lagi kena inflasi, itu bisa jadi kena sektor ke kita. Nah, itu pasti otomatis masuk tuh. Nah, makanya kembali lagi ke pemerintah semuanya. Apakah pemerintah bisa menanganinya, atau pemerintah membuat kebijakan baru, atau pemerintah memutus hubungan, itu semua tergantung dari pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa melalui membuat kebijakan dari fiskal dan moneter. Nah, jadi mengapa peta ini penting gitu ya? Mungkin Bapak Ibu tanya, "Loh, kenapa sih petanya ini penting?" Nah, jadi Bapak Ibu, dengan memahami arus lingkar ini, kita tidak hanya melihat angka, tetapi melihat denyut nadi negara. Nah, ini adalah pondasi untuk merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas harga, menurunkan pengangguran, dan menciptakan pertumbuhan yang nyata. Nah, jadi kalau kita memahami peta ini dengan baik, kita akan agak paham gitu ya, bagaimana sih rumus-rumus dari ilmu perekonomian itu sendiri. Nah, oke Bapak Ibu, sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.